Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.
sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan-bacaan kitab suci. Pakaian emas dari Ofir, dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Terberkatilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham
dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Bunda Kristus, Bunda Maria. Kita merayakan momen pengangkatannya ke surga. Artinya, seperti diuraikan oleh Paulus dalam bacaan kedua, kebangkitannya bersama dengan Kristus. Kita rayakan sebuah akhir yang cemerlang, sebuah kemenangan final, sebuah kejayaan gemilang. Dulu malah di Indonesia, 15 Agustus adalah hari libur. Untuk menekankan hal ini, di negara-negara Katolik tertentu seperti Filipina, Polandia, dan seterusnya, ada festival-festival. Itu bagus, tapi bukan tanpa bahaya. Bahaya bahwa kita cuma tahu ada perayaan, ada pesta, kita ikut ramai-ramai merayakannya, tanpa sesungguhnya tahu apa yang sedang dirayakan dan mengapa. Saudara sekalian, kalau di hari Paskah kita rayakan kebangkitan Kristus, tidak ada risiko besar bahwa kita lupa akan jalan salib yang telah mengantar Yesus kepada kehidupan yang jaya dan kepada kemuliaan. Soalnya baru saja dirayakan hari Jumat Agung. Tapi kalau tanggal 15 Agustus dirayakan pengangkatan Maria ke surga, ada bahaya orang lupa akan jalan salib, jalan iman, hidup yang dengan penuh ketekunan mendengarkan suara Tuhan, penuh ketekunan dan kepatuhan melaksanakannya, yang menghantar Maria ke saat puncak ini. Maka perlulah pada hari ini kita menyusun rekap dari semua pesta perawan Maria yang satu demi satu dirayakan sepanjang tahun. Perayaan saat-saat krusial dalam hidupnya, saat-saat rahmat, tanpa yang mana kemenangannya yang gemilang ini hanya akan merupakan euforia atau pesta untuk melupakan rutinitas dan situasi kondisi manusiawi kita. Yang dirayakan adalah kemenangan, tapi lupa akan pertempuran-pertempuran, akan perjuangan-perjuangan. Ingat misalnya perayaan 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, tapi lupa akan banyak darah yang dicurahkan, ditumpahkan untuk kita merayakan pesta kemerdekaan ini. Begitulah biasanya kita. Begitulah dulu saat Yesus masih hidup di dunia ini. Seorang perempuan memuji Maria seraya berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Lukas pasal 11 ayat 27. Perempuan ini cuma melihat hal kebetulan bahwa Maria telah mengandung dan melahirkan orang sehebat Yesus. Ia cuma melihat kesempatan istimewa yang dianugerahkan Tuhan untuk dia menjadi bunda Sang Mesias. Ia melihat kehebatan, kegemilangan, tapi ia lupa akan jalan menuju kejayaan gemilang itu. Jalan yang kita semua harus tapaki, jalan di mana kita semua harus bergabung, di mana Maria sudah mendahului kita menapakinya, jalan yang dia tidak telah dikecualikan atau yang dipermudah untuk dia. Dan inilah yang diingatkan Yesus kepada si perempuan itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mempraktekannya. Anda berpendapat bahwa ibuku mendapat kesempatan istimewa? Oke, baik. Tapi saya akan mengatakan ini kepada Anda. Kesempatan yang sebenarnya yang juga Anda miliki adalah kesempatan telah mendengarkan firman Tuhan, telah memasang telinga baik-baik terhadapnya, kesempatan membuka diri terhadapnya, dan kesempatan telah mempraktekannya. Dia tidak menjadi ibuku secara kebetulan. Dia menjadi seperti itu karena ketaatan.
Dan Anda pun bisa menjadi ibuku, saudaraku, saudariku, kalau Anda melakukan kehendak Bapa-Ku, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dengan begitu, saudara sekalian, kita ditempatkan kembali pada pemahaman dan sikap yang sebenarnya, pada jalur yang betul. Dengan demikian kita ditempatkan kembali pada posisi yang tepat, pada pemaknaan yang benar dalam merayakan akhir atau ujung gemilang jalan ini, yaitu pengangkatannya ke dalam kemuliaan. Kita dikembalikan kepada makna sebenarnya dari kemuliaan ini, diantar kembali kepada yang pokok, yang hakiki, kepada pangkal tolaknya, yakni iman kepercayaan. Kata Elizabeth dalam Injil, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Sering kita berupaya mengesampingkan iman kepercayaan, berusaha mendapatkan kemuliaan, kemenangan secara instan, seraya melupakan jalan yang harus ditempuh, harga yang mesti dibayar, jerih payah, pahit getir. Karena itu, jangan keliru berpikir bahwa Maria menjadi semulia itu, sejaya itu, secara tiba-tiba, secara instan, menjadi ibunda Tuhan tanpa keberanian ambil risiko, tanpa penyerahan diri. Menjadi ibu secara kebetulan bagaikan karena mukjizat. Sebaliknya, ia berbahagia karena lebih dahulu telah membuka diri, memberi diri, menyerahkan diri seutuhnya, secara total kepada firman Tuhan. Ia berbahagia karena telah mengambil risiko, seperti Abraham, bapa iman, dalam pengharapan buta kepada Tuhan. Dengan begitu ia membuka pintu datangnya keselamatan kepada dunia. Ketaatannya kepada kehendak Allah membuahkan keselamatan. Sebab keselamatan tidak datang kepada kita tanpa kita ambil risiko iman kepercayaan. Saudara sekalian, yang dimuliakan Maria dalam segalanya itu bukanlah dirinya sendiri, melainkan Tuhan. Katanya, ia memperlihatkan kerendahan hambanya dan mengangkat yang hina dina. Sikap iman Maria ini tergambar gamblang dalam kidungnya yang indah, magnificat, sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi. Jadi, saudara sekalian, kalau dalam pesta hari ini kita merayakan kejayaan, kemenangan, jangan kita lupa bahwa ini merupakan kemenangan iman. Bahwa kejayaan ini merupakan ujung dari sebuah perjalanan panjang penuh risiko, pucuk dari sebuah pengharapan yang berani dan penuh jerih payah. Dan bahwa kebangkitan Maria berada di akhir sebuah jalan salib, sebagaimana juga halnya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Maka saudara sekalian, berbahagialah kita bersama Maria, kalau kita menaruh iman kepercayaan kepada firman Allah, kalau kita berani ambil risiko percaya padanya dan hidup daripadanya, maka pemuliaan Maria tersedia juga bagi kita gereja Kristus. Maria, seperti dikatakan oleh bacaan pertama, adalah tanda besar di langit. Dialah tanda harapan yang pasti untuk kita, kata Lumen Gentium pasal 67. Untuk gereja yang masih berjuang di dunia ini, di jalan iman. Semoga demikian. Amin. Marilah pada hari Minggu ini kita bergabung bersama umat Katolik sedunia. Kita mengucapkan iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal, kepada Gereja Katolik yang kudus, sebagai tanggapan atas firman Tuhan dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian pada hari ia bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara sekalian, bersama Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, marilah kita
melambungkan harapan-harapan kita ke hadirat Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga Kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama keluarga Mamahit Rambitan kita mengucap syukur kepada Tuhan sehubungan dengan hari ulang tahun dari anak terkasih Sunshine Teresa tanggal 13 Agustus 2021 yang ulang tahun yang ke-10. Kiranya Tuhan memberkati dia, memberkati hidupnya dan studinya. Kiranya ia berkenan akan cita-citanya untuk kebahagiaan dirinya dan keluarga serta seluruh umat. Kita berdoa untuk umat wilayah rohani Santo Valentinus. Kiranya pada hari ini mereka bersukacita atas karunia yang diberikan Allah kepada Bunda Maria dan kepada mereka masing-masing. Semoga mereka semakin mampu memberikan sukacita itu dan kegembiraan kepada orang-orang di sekitar mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga perayaan ini semakin memantapkan dan meningkatkan iman seluruh umat. Sudilah mendengarkan doa-doa umat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini mau meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah, kerinduan hati kami, sudilah menerima tanda bakti yang kami persembahkan di altar suci ini. Semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang telah kau angkat ke surga, kami kau beri hati yang suci yang senantiasa merindukan dikau dengan cinta yang membara, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus. Teristimewa pada peringatan Santa Maria diangkat ke surga. Kami memaklumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan madah syukur. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi. Dan Engkau telah menyebar luaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu, melalui Dia Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu pula, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, kami bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhan Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak Domba Allah, Mada Bakti 274.
Saudara-saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka akan saya sembuh.
Marilah berdoa. Bapa, asal dan tujuan hidup kami, puji syukur kami lambungkan karena kami telah Kau perkenankan turut serta dalam perayaan keselamatan ini. Semoga berkat doa Bunda Maria yang telah Kau angkat ke surga, langkah hidup kami senantiasa Kau tuntun, sehingga akhirnya tiba dengan selamat dalam kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Warta Gerejani, pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Pastor Petrus P. Tinangon, yang sudah memimpin perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kepada para petugas liturgi, PPA, penyelenggara liturgi Sabtu sore, Wilayah Rohani Santo Thomas Becket, dekorasi KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, penyelenggara liturgi Minggu pagi, Wilayah Rohani Santo Valentinus, dekorasi KBK Unit 1 Santo Nicholas of Valentino, penyelenggara liturgi sore, Wilayah Rohani Santa Litwina, dekorasi KBK Unit 2 Santo Franciscus dari Assisi. Juga terima kasih kepada kostor, organis, tim Komsos, petugas parkir, penata laksana, dan kepada semua yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Disampaikan kepada seluruh umat dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang tercinta. Sebagai warga gereja dan warga masyarakat, wajib untuk memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing. Berikutnya disampaikan kepada seluruh umat, perayaan Ekaristi hari Minggu sudah dirayakan lagi secara offline, baik di stasi-stasi maupun di gereja pusat paroki. Perayaan Ekaristi di pusat paroki dijadwalkan menjadi 3 kali, yaitu Sabtu sore jam 18.00 dan pada hari Minggu jam 9.00 dan jam 18.00 dengan pembagian 4 wilayah rohani yang hadir dalam setiap perayaan Ekaristi dan tetap menerapkan protap yang ketat. Dengan demikian, dimohon kepada umat yang merasa tidak sehat atau tidak fit, juga kepada orang tua lanjut usia dan anak-anak yang belum menerima komuni, sebaiknya mengikuti lewat live streaming, yaitu live streaming lewat channel YouTube Komsos Paroki Bunda Teresa. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh umat terkait pelayanan pastoral paroki, penerimaan sakramen pengurapan orang sakit, untuk di rumah sakit menyesuaikan dengan peraturan rumah sakit. Sedangkan untuk di rumah pasien, sebisa mungkin ada keterangan dari dokter, tapi kalau tidak, maka ketua wilayah rohani dapat memberikan keterangan tentang keadaan pasien, apakah terkait COVID atau tidak, agar pastor dapat menggunakan APD lengkap. Berikut penerimaan sakramen baptis dilaksanakan sesudah misa seperti yang sudah jalan selama masa pandemi ini. Penerimaan sakramen perkawinan hanya dihadiri oleh keluarga inti kedua belah pihak. Pemberkatan rumah hanya dihadiri oleh keluarga dan tidak ada acara.
Acara makan disiapkan dalam kotak dan dibawa pulang masing-masing. Selanjutnya, terkait tim Satgas atau relawan COVID dan pemanfaatan dana APP tahun 2021, tim Satgas atau relawan tetap berjalan, terus berkoordinasi dengan ketua-ketua wilayah rohani untuk mendata umat yang terdampak dan menjadi prioritas bantuan untuk perekonomiannya. Selanjutnya, disampaikan kepada ketua-ketua wilayah rohani sesuai kesepakatan dengan pastor paroki dalam rapat, batas pemasukan kartu dapur dan data statistik umat tanggal 10 Juli 2021. Mohon kerjasama yang baik dari ketua-ketua wilayah rohani untuk segera mengumpulkan dan memasukkan kartu dapur atau kartu kuning serta data statistik umat lewat sekretariat paroki pada setiap hari kerja. Kepada ketua dan pengurus wilayah rohani yang sudah mengumpulkan dan menyetor amplop dana operasional paroki bulan ini, bulan Juni, bulan Juli, disampaikan terima kasih, dan yang belum mengumpulkan harap menyetor ke bendahara paroki. Bagi umat yang akan membaptiskan anaknya, kedua orang tua dan wali baptis mendapatkan persiapan dari pastor paroki sebelum hari pembaptisan. Mohon ketua wilayah untuk dapat memfasilitasinya. Disampaikan kepada seluruh umat atau saudaranya dan siapa saja yang berkerelaan hatinya untuk menyumbang pembangunan menara lonceng gereja bisa diberikan langsung kepada bendahara paroki atau lewat nomor rekening yang sudah ada di warta paroki. Bagi pengurus paroki, stasi, wilayah rohani yang memerlukan informasi atau misa di wilayahnya bisa menghubungi pastor paroki, Pastor Petrus Pitinangun PR. Nomor telepon sudah juga tercantum di dalam warta paroki. Dan untuk pengumuman keuangan bisa dibaca sendiri. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Saya mau menambahkan mengenai pertama, pembangunan menara lonceng sudah 1 minggu berhenti karena kehabisan dana. Sebagaimana saya sudah umumkan bahwa pembangunan ini akan berjalan tergantung dari dana yang tersedia. Kalau dana habis berarti pembangunan berhenti. Untunglah keluarga Sumeisei Nicholas mulai sekarang akan menanggung kekurangan dana untuk pembangunan ini sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang mereka terima. Saya mau menegaskan bahwa umat parokilah yang harus menunjukkan rasa tanggung jawabnya untuk pembangunan. Keluarga Sumeisei Nicholas menunjukkan rasa tanggung jawabnya itu sebagai warga paroki. Kita harus ambil contoh dari mereka. Tapi yang harus kerja keras adalah seluruh warga paroki, meski ada banyak tantangan dalam pembangunan ini, misalnya karena adanya wabah COVID-19 yang melanda juga umat kita. Kita tentu tidak boleh berpangku tangan menyaksikan orang-orang tertentu menyelesaikan pembangunan ini. Jadi, kewajiban kita, meskipun sesuai kemampuan, jalan terus proposal-proposal untuk pembangunan menara ini yang sudah diedarkan dan diusahakan umat, jalan terus. Terima kasih kepada seluruh umat paroki karena sudah menunjukkan rasa tanggung jawabnya dengan mengusahakan misalnya terkumpulnya dana untuk pembangunan ini. Terima kasih banyak kepada keluarga Sumeisei Nicholas atas kesediaannya untuk membantu umat dalam kelancaran pembangunan fisiknya ini dengan menyediakan dana di mana ada kekurangan sehingga pembangunan bisa jalan terus. Yang kedua, dari warta paroki ini tentang liturgi sepekan, hari Selasa dikatakan di situ misa pagi jam 5.30 atau setengah 6,
Hari Raya Kemerdekaan RI. Yang saya mau koreksi yaitu bahwa tidak ada misa pagi jam 5.30, tetapi umat sekalian diundang untuk datang pada jam 7 pagi, tanggal 17 itu, hari Selasa. Jadi jam 7 pagi kita merayakan Hari Kemerdekaan RI. Mari kita bersyukur atas kemerdekaan yang merupakan juga anugerah Tuhan untuk kita, dan kita berdoa untuk negara dan bangsa kita yang masih membutuhkan banyak doa-doa kita. Jadi harap datang pada jam 7 pagi, sedangkan misa jam 5:30 pagi ditiadakan. Demikian tambahan pengumuman. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup Mada Bakti 543. Mengasihi Maria, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh.